Salam, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Betapa senangnya hati kita boleh berjumpa lagi hari baru ini, Jumat 16 Januari 2026. Saya percaya sukacita yang kita nikmati pada hari ini adalah berkat Tuhan yang sangat indah. Karena itu, marilah mengisi hari baru ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Kami beroleh kesempatan indah lagi untuk dapat menyaksikan kemurahan Allah yang berkarunia dalam kehidupan kami. Hari baru ini menjadi momentum yang sangat berharga buat kami merefleksikan tentang keabadian kasih Tuhan yang tiada pernah kunjung berhenti menyatakannya kepada kami umat yang percaya, bahkan seluruh isi dunia ini. Maka saat ini Bapa, kami sedia untuk belajar tentang kehendak Tuhan agar kami dapat memahaminya dan dalam penghayatan yang utuh tentang kebenaran Allah, kami mau melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bersabdalah bagi kami Bapa, karuniakan hikmat-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan akan dapat kami terjemahkan dalam hidup yang nyata hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari membaca Alkitab dalam Yesaya pasal 2 ayat 4b. Pembacaan Alkitab dalam Yesaya pasal 2 ayat 4b. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya 2 ayat 4b. Tema perenungan kita pada saat ini bertajuk Damai yang Sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dunia yang kita tempati ini, sejak zaman dahulu, kita tidak dapat pungkiri seringkali dipenuhi ketegangan dan konflik dalam berbagai aspek dan tingkatan. Hal ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari skala yang kecil, yaitu dua individu atau sekelompok masyarakat, sampai kepada skala global yang melibatkan antar suku bangsa. Nah, pertikaian ini terjadi dengan berbagai alasan, seperti perbedaan politik, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bacaan Alkitab pada saat ini ayat 4b sangat berkaitan dengan ayat 4a. Bacaan ini memberikan pengharapan bahwa suatu hari nanti ketika Tuhan Allah menjadi hakim dan wasit atas seluruh bangsa di muka bumi, maka semua alat perang akan diubah menjadi alat untuk bercocok tanam, alat pertanian. Bangsa-bangsa tidak akan berperang dan tidak belajar berperang. Ini bukan sekedar perubahan fungsi alat, tetapi simbol dari transformasi hati dan niat manusia. Inilah yang dimaksudkan pedang yang ditempa menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Untuk menjelaskan bahwa akan terjadi transformasi ke arah yang baik di masa depan. Kekerasan akan lenyap. Tidak ada lagi perang. Tetapi kasih dan damai sejahtera Tuhan Allah akan memerintah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk merubah sikap dan perilaku dari yang merusak menjadi orang yang memiliki hati untuk membangun dan memelihara kehidupan, menata hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebuah kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan Allah untuk menjadi pembawa berkat dalam kehidupan ini. Kehidupan yang diubahkan ini hanya dapat dilakukan di dalam Yesus Kristus.
Di dalamnya ada penggenapan akan janji ini. Yesus Kristus datang ke dunia untuk membawa perdamaian yang sejati, tidak hanya antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan, tetapi yang lebih penting atau yang terutama adalah antara manusia dengan Tuhan Allah. Pengorbanannya di kayu salib telah memutuskan siklus kekerasan dan membukakan jalan bagi kita untuk hidup dalam damai sejahteranya. Marilah kita hidup dalam damai dimanapun kita berada. Mari kita memiliki kasih daripada kebencian, pengampunan daripada dendam, dan perdamaian daripada konflik. Tuhan Allah menolong kita semua untuk menjadi pembawa damai yang sejati. Dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, jemaat kita, sehingga masyarakat dan negara akan menikmati damai sejahtera Allah. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu menggugah hati kami untuk kami terus melangkah dan menjadi agen pembawa damai sejahtera Allah. Dalam hidup dimanapun kami diutus berkarya, kami dimampukan Tuhan untuk menceritakan tentang kasih Allah. Kami wartakan itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Tolong kami Bapa, agar melalui kehidupan kami Tuhan diperkenalkan, kasih Allah nyata, dan banyak orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kami. Bapa, tolonglah ketika kami mengisi hari yang baru ini, kami dijadikan Tuhan semakin berarti. Hidup kami betul-betul membawa dampak untuk menyatakan tentang kebaikan dan kemurahan Allah bagi sesama. Tuhan, mohon kiranya sehat kuatkanlah kami semua. Anugerahkanlah kiranya bagi kami ya Bapa kesanggupan untuk meniti suka dan duka. Bersama dengan Tuhan kami kuat. Kami dimampukan untuk menunaikan apapun bentuk tanggung jawab. Sehingga dalam kehadiran kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Bapa Surgawi, kami meminta kepadamu Bapa, berilah kiranya dalam hidup kami harapan-harapan, kerinduan-kerinduan yang menjadi nyata. Tolonglah Tuhan, agar dari hari ke hari kami hanya mau menampilkan hidup yang berkenan kepadamu. Berkatilah kami semua Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam campur tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Geming Maranatha Pasaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan shalom, damai di hati.